Kemenangan hari ini dimulai dari sekarang. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Halo para pendengar dan teman-teman Indonesia. Selamat mendengar di siaran Nutrisi Rohani. Yang paling ditakuti adalah tersesat dalam perjalanan hidup. Hari ini saya ingin sharing dengan Anda kebijaksanaan untuk tidak tersesat di jalan yang salah. Sahabat pendengar yang terkasih, ada sebuah artikel menarik di internet yang mengatakan bahwa di dunia ini ada dua negara yang rakyatnya paling gemar membaca. Yang pertama adalah Israel dan yang kedua adalah Hongaria. Menurut statistik, rata-rata masyarakat Israel membaca hingga 64 buku per orang setiap tahunnya. Angka yang luar biasa. Apa yang membuat mereka begitu mencintai buku? Ternyata di Israel hampir setiap ibu akan dengan serius berkata kepada anak-anaknya sejak mereka mulai bisa mengerti. Di dalam buku tersembunyi hikmat. Hikmat itu lebih berharga dari uang, bahkan lebih mahal dari berlian. Dan hikmat tidak bisa dirampas oleh siapapun. Inilah yang membuat bangsa Yahudi menjadi satu-satunya bangsa di dunia tanpa buta huruf. Bahkan pengemis Yahudi pun dikenal sebagai pencinta buku sejati. Negara pencinta buku lainnya adalah Hongaria. Meskipun negara ini tidak besar, baik dari sisi luas wilayah maupun jumlah penduduk, namun mereka memiliki hampir 20.000 perpustakaan. Artinya, rata-rata satu perpustakaan bisa melayani 500 orang penduduk. Lebih dari itu, jumlah penduduk yang secara rutin membaca buku di Hongaria mencapai lebih dari 5 juta. Lebih dari seperempat dari total populasinya. Sungguh luar biasa. Dua negara kecil namun dengan jiwa besar karena mereka mengerti satu hal. Buku adalah jendela dunia dan membaca adalah investasi terbaik bagi masa depan. Pengetahuan bukan hanya sekedar informasi. Pengetahuan ada kekuatan, bahkan kekayaan. Sebuah negara yang menjunjung tinggi budaya membaca dan belajar pasti akan menaung hasil yang luar biasa. Penulis artikel ini menceritakan bahwa Israel meskipun memiliki kondisi lingkungan yang sangat keras, sebagian besar wilayahnya hanyalah gurun pasir, namun mereka berhasil mengubah tanah menjadi oasis yang subur. Hasil pertanian mereka bukan hanya cukup untuk kebutuhan sendiri, tetapi bahkan bisa diekspor ke berbagai negara di dunia. Sementara itu, Hongaria, negara kecil di Eropa Tengah, telah melahirkan 14 penerima penghargaan Nobel. Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, Hongaria pantas disebut sebagai negara peraih Nobel terbanyak secara profesional. Bukan hanya itu, mereka juga dikenal dengan banyak penemuan penting di dunia sains dan teknologi. Bayangkan, sebuah negara kecil yang karena cintanya pada buku dan ilmu pengetahuan mendapatkan hikmat dan kekuatan, dan hikmat itulah mereka menjelma menjadi negara besar. Bukan dalam ukuran, tetapi dalam pengaruh dan pencapaian. Teman-teman yang terkasih, apakah kamu juga seorang yang mencintai buku? Tahukah kamu di dalam buku tersembunyi hikmah? Hikmah yang jauh lebih berharga daripada uang atau berlian. Dan yang terpenting, hikmah itu tidak bisa dirampas oleh siapapun. Seperti yang telah disebutkan dalam kisah tentang bangsa Israel dan Hongaria. Dua negara yang sangat menghargai budaya membaca, dan karena itulah mereka tumbuh menjadi bangsa-bangsa yang penuh hikmat, menonjol di panggung dunia, dan kekuatan pengetahuan dan pemikiran mereka. Sungguh, hikmat adalah senjata yang luar biasa, berharga kuat dan tak ternilai. Hari ini, saya ingin berbagi satu cara lain untuk memperoleh hikmat yang mungkin belum banyak orang ketahui. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh bernama Yusuf. Dikisahkan bahwa Yusuf memiliki hikmat, pengertian, dan kemampuan menaksir mimpi. Semua itu datang dari Tuhan. Karena hikmat itulah dia dikenal sebagai orang yang bijaksana dan cakap dalam pekerjaannya.
Sehingga akhirnya di usia muda dia diangkat menjadi Perdana Menteri Mesir. Selama masa pemerintahannya, Yusuf menyelamatkan Mesir dari masa kelaparan dan bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain di sekitarnya. Dalam Alkitab dikatakan, Firaun berkata kepada Yusuf, "Karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, maka tidak ada orang yang begitu berbakal budi dan bijaksana seperti engkau." Betapa luar biasa hikmat Yusuf, sehingga seorang raja pun mengakui dan menghormatinya. Dan tahukah kamu apa rahasia dari hikmat Yusuf? Dia hidup dalam takut akan Tuhan dan selalu taat pada perintah-perintahnya. Sahabatku yang terkasih, takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan hikmat. Dia sanggup memberi kita pandangan yang tajam dan bijaksana. Di tengah segala situasi kehidupan kita, Tuhan tidak hanya memberikan kekuatan, Dia juga menunjukkan cara menyelesaikan masalah. Dan pada waktu yang paling tepat, Dia akan menuntun langkah kita di jalan yang harus kita tempuh. Hari ini, mungkin kamu sedang menghadapi persoalan besar. Hal-hal yang tak mampu kamu selesaikan dengan kekuatanmu. Apakah itu di pekerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu, atau masa depanmu? Jika ya, maka datanglah kepada Tuhan, ikutilah petunjuk-Nya dengan sepenuh hati. Saat kamu hidup dengan takut akan Tuhan dan berjalan menunjuk kehendak-Nya, Dia akan mencurahkan hikmat dan pengertian ke dalam kehidupanmu. Kamu akan menjadi pribadi yang bijaksana, kreatif, dan cakap dalam segala hal yang kamu kerjakan. Dan bukan hanya berhasil, kehidupanmu akan menjadi berkat dan penuh kelimpahan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Pengkhotbah 2 ayat 14. Setiap episode 5 menit, mari mengisi kembali energi positif untuk diri sendiri. Nutrisi Rohani adalah acara yang dibuat oleh Gereja Kristen Brand of Life Sakhaina Taiwan, yang disiarkan setiap minggu di saluran YouTube versi Indonesia. Disiarkan kepada Anda yang sibuk dalam kehidupan sehari-hari, supaya bisa mendapatkan dukungan spiritual untuk pulihkan semangat Anda. Anda juga bisa berbagi saluran YouTube kepada teman dan keluarga Anda, sehingga mereka juga bisa mendengarkannya. Untuk mendengar lebih banyak topik-topik yang menarik, silakan cari Nutrisi Rohani di saluran YouTube, dan Anda juga dapat meninggalkan pesan kepada kami di bagian komentar, sehingga kami bisa saling berdiskusi dan memberi dukungan dan kekuatan positif. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa klik like dan tekan tombol lonceng untuk subscribe acara ini. Terima kasih dan sampai jumpa.